Okay, so good evening all. So, so this is our fourth meeting actually. Our fourth meeting, the first meeting was last Sunday, two last week ago in Taipei, right? Okay. So how are you doing? Good? Okay, good. I'm so happy to hear that. Okay, now we are going to discuss module 3. Okay. So, module 3. Last time we already discussed about uh, module 1 and module 2, and now I want to remind you again that you have to remember, if you are going like to be a good writer, you have to master grammar, and you need to have much vocabulary. Okay, now please open your module. Coba dibuka modulnya. Okay, di halaman pertama yang modul 3, writing 1. Okay, so there are three objectives that we are going to achieve here. There are three objectives that we are going to achieve here in module 3. The first is mendeskripsikan keluarga, describe family. Okay, so after learning this topic, we are going to be able to describe a family. Okay, we are trying that. Okay, and the second is to explain the relationship in the family in English. So, untuk menjelaskan hubungan kekerabatan dalam bahasa Inggris. Okay, how we call like paman, bibi, something like that. And then to write down or to jot down something you like and you dislike. Okay, so we are going to discuss about prefer, rather. Okay, sudah, itu adalah objektifnya. These are the objectives that we are going to achieve. Okay, now please open your module next page. Okay, next page. Okay, first we are going to discuss about grammar. Okay, remember that writing cannot be separated from grammar. Okay, the first grammar that we are going to discuss about quantifier. Okay, quantifier. But before that, I'm going to ask you. Okay, I want to remind you. Okay, whiteboard. Okay, I want to remind you again. Itu kalau lagi itu coba di stop itunya. Mic-nya, mikrofonnya coba di mute, okay? First, I want to remind you about sentence again. A sentence consists of subject and verb, right? Subject, sentence. Okay, consists of subject. Okay, terlalu kecil ya? Gimana dong? Okay. Okay. Is it enough? Okay, good. Okay, I want to remind you again before we continue to quantifier. I want to remind you again the structure of a sentence. Okay, a sentence is a group of words that consists of subject and verbs. Okay, started with capital letters and ended with period or question mark, okay, or exclamation. But the most important thing, the structure in a sentence consists of subject and verb. Okay, for example, how many subjects we have in English? How many? Yeah, 8. Good. Okay, now let's find one subject, like she. Okay, she is running. Okay, she is running. She is as a subject. Is running is verb. Kata kerjanya terdiri dari to be dan present participle. Okay, she is running. Wait.
Jadi ini adalah tenses present continuous. Oke, ini adalah present continuous. How do we know? Bagaimana kita tahu ini tenses present continuous? Who knows? Iya, from the verb. Oke, berarti kata kerja. Oke, ada pakai in. Oke, makes. Oke, subject plus verb plus object. For example, she likes. Okay, she's reading a book. Okay, she's reading a book. She as a subject. Okay, she as a subject, while verb is okay, then reading, then a book is object. You have to remember object must be noun. Okay, object must be noun. You have to remember that. Jadi ini kan Miss kemarin udah ada kirim tuh yang main structure in English. Ini hanya I just want to remind you about this. Okay, jadi misalnya contohnya ada subject plus verb plus adjective. Oke, contohnya Rina was sick. Rina was sick. Oke, Rina was sick. Rina is a subject. Subjek ini Rina adalah sebagai subjek. Oke, verbnya di sini was, yaitu to be dalam bentuk past tense. Berarti kemarin si Rina sakit. Oke, so if you want to say that kemarin, misalnya, for example, I myself, yesterday, okay, last week I was sick. Okay, so we use was. Kalau kita menggunakan is berarti sekarang. Waktu misalnya I am sick, berarti saya sekarang sakit. Rina was sick, berarti yes, yesterday atau in the past. Okay, sick is a kind of adjective. Okay, sick is a kind of adjective. Ciri-ciri adjektif pertama itu punya lawan kata. Selanjutnya punya tingkat perbandingan. Oke, harus diingat itu ya. Oke, sampai di sini. Oke, itu adalah structure sentence atau sentence structure. Oke. Jadi harus diingat kalau membuat kalimat harus ada subjek dan kata kerja. Don't forget about that. Okay, now we are going to discuss about quantifier. Quantity dari jumlah. Berarti quantifier itu adalah pengukur jumlah. Begitulah secara literalnya. Oke, coba diperhatikan modulnya. Here we are going to discuss about quantifier. Okay. Contohnya di situ, for example, much, many, little, few, a lot, and plenty. Coba yang kita lihat poin pertama. Much dan little digunakan untuk kata benda yang tidak dapat dihitung. Kata benda yang tidak dapat dihitung disebut uncountable. Okay. Uncountable. Let me see. Okay. Sedangkan many and few digunakan untuk countable, dapat dihitung. Okay. For example. Okay. Coba let's see the PowerPoint. Quantifiers. Okay. Kita mulai dari awal dulu ya. Jadi dan any ini disebut juga dengan quantifier. Nanti kita lebih jelasnya ke much and little. Kita mulai dari dasar dulu. Dan n adalah quantifier. Dan n artinya sebuah. Untuk afirmatif atau positif. Misalnya, untuk afirmatif itu adalah positif.
Jadi tadi ingat kita masih discuss tentang quantifier dari quantity juga, berasal dari kata quantity. There is a banana on the table. Jadi di sini adalah sebagai quantifier, menyatakan satuan atau jumlah. Okay. There's an apple in the fridge. Okay, there's an apple. And okay. Kalau negatifnya, I don't have a banana. I don't have an apple. Okay, interrogatifnya, is there a banana on the table? Is there an apple in the fridge? Jadi dan n adalah juga disebut quantifier untuk singular yang dapat dihitung. Ini adalah quantifier untuk singular noun atau singular countable nouns. Dalam bahasa Indonesia disebut kata benda yang dapat dihitung atau kata benda tunggal yang dapat dihitung. Singular countable nouns. Jadi quantifier untuk singular countable noun adalah dan an. Paham sampai di sini? Jadi kalau dan an berarti to be-nya adalah misalnya kalau ada to be-nya pakai to be is di sini. There is karena ini berarti an adalah singular. Okay. Next. Wait. Okay. Why it doesn't work? Okay. Okay. Now we are going to discuss about quantifiers. Quantifiers plural atau jamak, yaitu dalam countable nouns, yaitu kata benda yang dapat dihitung. Pertama adalah some and any. Jadi selain much, little, many, few, ada some, any. Okay. For example, there are some vegetables on the table. Okay. Jadi some dan any ini maksudnya kita tidak tahu berapa jumlahnya, berapa banyak. Some, beberapa. Kita tidak tahu. Tidak ada specific number. There's no specific number about this. Okay. You get it? So if you want to say something that doesn't have specific number, you have to use some and any. Okay. For example, in affirmative dalam bentuk positif, there are some vegetables on the table. Are. Kenapa di sini are? Karena ini adalah plural. Ini plural dia. Some vegetables plural, beberapa sayuran. Oke. Untuk negatif kita gunakan we use any. Misalnya, jadi tadi ini kan positif kita gunakan some. Makanya kan is there any of you? Is there anything I can help you? Is there anything that I can help you? Jadi dalam bentuk negatif atau dalam bentuk interrogatif kita gunakan any. Kalau some digunakan dalam bentuk positif. Some digunakan dalam bentuk positif atau afirmatif. Tapi kalau any kita gunakan dalam bentuk negatif dan interrogatif. There aren't any vegetables on the table. Are there any vegetables in the fridge? Okay. Misalnya, I have some friends. I have some friends. Itu adalah bentuk positif atau afirmatif. Kalau kita buat dalam bentuk negatif, I don't have any friends. Okay. Interrogatif, do you have any friends? You got it? Oke. Jadi kalau some digunakan dalam bentuk afirmatif. Afirmatif adalah positif. While atau on one hand, negatif dan interrogatif are used. Oke. Atau ya. Jadi any digunakan dalam bentuk negatif dan interrogatif. Do you have some misalnya, I don't have any books, okay? I don't have any books. Do you have any friends? I don't have any friends. Okay? Itu dia quantifier some dan any.
Okay. Okay, now we are going to continue again. Quantifier many. Many digunakan juga dalam bentuk countable. Countable adalah yang dapat dihitung. Itu many. Oke, coba dilihat itu poin kedua di modulnya many. Many itu artinya banyak, a large number. Oke, a large number. Afirmatif. Many Chinese plates are good. Oke. Jadi di sini kita menggunakan many, a large number. Jadi ini many ini dapat dihitung. Oke. Negatif. There aren't many carrots in the fridge. Oke. Do we need many carrots? Oke. Jadi many adalah quantifier untuk plural countable nouns. I have many friends. Berarti temannya itu a large number dan bisa dihitung. There are many students in the classroom. There are many students in the classroom. There aren't many students in the classroom. Are there many students in the classroom? Jadi it means that ada a large number of students dan a large number itu dapat dihitung. You got it here? Paham? Oke. Jadi ada a dan an. Oke, a dan an. Ada some dan any. Sekarang ada many. Itu adalah contoh-contoh quantifier. Oke, coba di checklist dulu atau di circle dulu many yang di modulnya. Buat catatan di situ a large number. Buat definisi a large number. Oke. Okay, good. Now still we continue a view. Tadi kalau many a large number. Kalau a view itu not many. It means a small number. Jadi ini juga digunakan untuk countable nouns, kata benda yang dapat dihitung. Coba di underline countable nouns. Di underline countable nouns. Okay. For example, jadi walaupun dia in a small number, kita tak menggunakan to be are. There are a few oranges on the table. There are a few students in my class. There are a few students attended my class. Okay. Jadi ini a few di sini adalah maksudnya not many. It means in a small number. Paham? You get it? Okay. Jadi kalau misalnya a view itu jarang digunakan, jadi tidak ada di bentuk negatif dan interrogatifnya. Oke. Oke. Next. Oke. Jadi many dan few, coba perhatikan modulnya di poin kedua. Many dan few itu adalah quantifier countable nouns. Ya, itu adalah quantifier countable nouns. Many artinya a large number, sedangkan few artinya in a small number. Oke. Paham? Jadi many dan few ini adalah untuk plural. Okay. Okay. Now we continue to discuss about countable nouns. Okay. Ada a lot of and lots of. A lot of and lots of. Okay. Coba itu poin ketiga di modul. Coba perhatikan modulnya. A lot of, lots of, and plenty. Okay. A lot of digunakan dengan benda yang tidak dapat dihitung. Okay. Contohnya. There are a lot of atau a lot of tomatoes in the fridge. There aren't a lot of
atau lots of tomatoes in the fridge. Jadi biasanya a lot of dan lots of itu bisa digunakan ya, atau disebut interchangeable, bisa digunakan keduanya ya. Mau digunakan pakai a lot of atau lots of, it's up to you. Okay? So don't get confused about this. Okay, maybe so kapan saya gunakan a lot of, kapan saya gunakan lots of? Kita boleh menggunakannya interchangeable. Okay. There aren't a lot of tomatoes in the fridge. Okay. Jadi ini adalah lot of dan lots of. Okay. Jadi ada beberapa. Untuk some cases, penggunaan lot of dan lots of ini bisa digunakan dalam countable nouns. Untuk kata benda yang dapat dihitung. But in your book, it didn't mention. Okay. Okay, ada. Dan dapat dihitung. Coba di underline benda dapat dihitung. Okay. Plural countable nouns. Okay. Plenty of. Okay. There are plenty of fish on the tree. Okay. Jadi ini, okay, lots of and a lot of plenty, okay, bisa digunakan dalam countable dan uncountable nouns. Jadi it's up to you. Okay, itu dia. Jadi coba nanti misalnya nanti catatannya atau lihat nanti dari PowerPoint. Kan ini kan di modulnya kan dicampur tuh. Ada poin 1, poin 2, poin 3. Nanti kamu itu buat catatannya nanti misalnya mana yang countable, mana yang uncountable. Okay, contohnya that a lot of rice. Okay. A lot of rice. A lot of rice itu bisa dihitung nggak? Okay. Itu di situ adalah uncountable. Kalau a lot of friends, otomatis kita bisa menghitung teman, countable. Okay. We are going to talk about this later. Okay, itu dia countable nouns. Countable adalah yang dapat dihitung. Jadi ada beberapa quantifier untuk countable nouns. Yang pertama an. Yang selanjutnya some, any. Next, apa lagi? Many. Setelah many, few. Kemudian a lot of, lots of, dan plenty of. Oke, jadi nanti buat nanti, let's see ya. Where's the whiteboard here? Oke. Nanti misalnya plural, plural. Ada yang singular, ada yang plural. Itu nanti kamu buat itu nanti catatanmu. Countable noun. Quantifiers of countable noun. Oke. Nanti buat di situ ada yang dari misalnya ini untuk singular countable nouns. Nanti kamu buat apa-apa aja di sini ya. Dan ada yang plural countable nouns. Oke, begini. Nanti buat catatannya. Nanti kamu buat ke bawah juga 1, misalnya di sini buat 1 dan lengkap dengan contohnya 2. Itu terserah. Oke? Begini aja nanti dibuat catatannya. Oke. Do you have any question about about countable nouns? Ada yang mau tanya? Paham? Oke, good.
Wait. Now we are going to discuss about uncountable nouns. Artinya yang tidak dapat dihitung. Oke. Ini oke. Oke. Pertama, wait. Okay. So it must be uncountable here. Oke, I will nanti Miss perbaiki. Oke, coba perhatikan bukunya. Itu ada much dan little. Much dan little digunakan untuk kata benda yang tidak dapat dihitung atau countable. Misalnya much time, much fat, little money, little luck. Contohnya much, oke. Jadi much ini a big quantity. It should be. So here it must be uncountable. Nanti sebelum Miss share nanti Miss itu dulu. Jadi much ini a big quantity. Oke, ini adalah digunakan untuk uncountable nouns. Oke, kalau untuk countable kita gunakan many, bisa a lot of, dan a lot of, plenty of. Oke. Contoh. Yeah, that's why I have taught you, right? It should be uncountable here. Okay. It's okay. It's mistake. It's my fault. Okay. Contohnya, misalnya untuk yang negatif, we don't have much cheese at home. Okay. Jadi ini much digunakan untuk uncountable noun. Misalnya di sini uncountable nounnya adalah cheese. Cheese. Oke, cheese adalah uncountable noun. Oke. Iya, cheese adalah uncountable noun. Jadi ini nounnya cheese. Oke. Contoh yang di bukunya coba time, fat, money, and luck itu adalah noun. Coba di underline, bisa dikasih tanda. Jadi itulah nounnya. Jadi much, little adalah quantifier. Berarti quantifier setelah quantifier noun, quantifier noun, quantifier noun, quantifier noun. Oke. Noun kata benda. Oke, good. Next. Oke, di sini adalah a little. It should be uncountable here. So my fault. It means a small quantity. Tadi kalau di countable, kalau small quantity adalah few. Oke. I need a little butter. Oke, to prepare the cake. Jadi di sini uncountable-nya adalah butter. Oke. Next. Oke. A lot of and lots of bisa kita gunakan juga dalam uncountable noun. Jadi a lot of dan lots of dan a lot of bisa digunakan untuk countable dan uncountable. But you have to see the noun. The key is the noun. Contohnya coba di modulnya yang di poin 3. A lot of rice. Rice itu adalah uncountable. Kalau friends itu adalah countable. Luck itu adalah uncountable. Oke, cars, lot of cars. Time, countries. Kalau countries, time. Time adalah uncountable noun. Oke, jadi you have to see the noun. Kamu pikirnya di sini adalah nounnya. A lot of sugar. Sugar adalah uncountable. Oke, chocolate. Chocolate adalah uncountable noun. Kata benda yang tidak dapat dihitung. Oke, coba kalau misalnya Miss bilang, I have many sugar. Is it correct or not? Incorrect. Good. Is it wrong? Okay. Is it wrong? Okay. Because many is used for countable nouns. Okay. So we must use much instead of many. Jadi kita harus gunakan much sebagai pengganti many. I have much sugar atau I have a lot of sugar. Okay.
Okay. Plenty of. I need plenty of cheese. Saya membutuhkan banyak cheese. Okay. I need many cheese. Can I? Okay, good. Okay. Do you have many rice? Can I? Wrong. Good. Okay. Do you have many time? Cannot. I should use much atau plenty of. Yeah, much atau plenty of. Okay. Good. I have much friends. Can I? Wrong. Good. Kenapa di situ wrong? Karena noun-nya ya friends is countable noun. Oke, jadi bisa paham kan? Oke, good. Kalau belum paham tanya sama Miss ya. Oke. Itu dia. Oke. Really? I don't know about this. Okay. Okay. Later we do this. No. Okay. So here, let's move to our module. Let's move to our module. Jadi itu dia adalah quantifier untuk uncountable dan countable nouns. Okay. So if I ask you, do you have much books at home? Can I? Wrong. Books itu harus menggunakan many. Okay, good. Jadi intinya, you have to know which one is countable noun, which one is uncountable noun. Okay, if I say, there are many sands on the beach. Wrong. Okay. It should be like a lot of atau much, right? Karena sand itu adalah uncountable noun. Okay, good. Okay, let's move your module halaman 3.4. Okay, 3.4. Kemarin kita udah pernah, Miss kayaknya udah pernah sekilas tentang the. The adalah artikel. Jadi the ini adalah definite article. Tadi di pertama kita ngebahas a dan an. Kalau a dan n itu adalah indefinite article. A dan n indefinite article yang tidak pasti. Artikel itu artinya kata sandang. So it means dikatakan artikel atau kata sandang setelah a dan an atau the must be what? Iya, good. Must be noun. Tidak boleh kata sifat. Tidak boleh kata kerja. Must be noun. Jadi itu tidak artikel atau kata sandang a, an, dan the digunakan sebelum kata benda. Before noun. So it should be placed before nouns. Okay, you got it? Okay. Contoh, kapan kita gunakan the and kapan kita gunakan definite article dan indefinite article? Okay, for example. Coba lihat dulu yang di modulnya di dalam balloon. I have a car. Dari itu ambil contoh, Miss ambil contohnya ya. I have a car. Okay. I have a car. Di sini adalah indefinite article. Artikel yang tidak pasti. Kenapa kita menggunakan di sini? Karena kata bendanya diawali oleh konsonan sound C. Kalau an digunakan dengan kata benda ya vowel. Okay, good.
Jadi kita akan menggunakan the. Kapan kita gunakan the? I have a car, full stop. Atau yesterday I bought a car, full stop. Ini ingat. The car is in white color. Jadi yang kedua kita menggunakan the karena kita sudah pernah menyebutkannya. Jadi sudah tahu, sudah pasti mobil yang mana itu. Oke? You got it? Makanya dikatakan the berarti pasti. You have known the thing. You have known the noun. Kamu sudah mengenal benda itu. Oke? Jadi kalau kalian misalnya membeli, misalnya kemarin saya membeli buku. Yesterday I bought the book. Is it correct or wrong? Wrong. It should be yesterday I bought a book. Okay. Baru kalimat keduanya, buku itu seharga 50.000. The book, kita menggunakan the. Karena kita sudah mengetahui, gampang kan? Itu saja. Ada yang mau ditanya dari situ, dari artikel? Untuk penggunaan dan en kemarin udah pernah jelaskan kan? Iya, udah di sini dijelaskan itu ya. Good. Let's talk about it's about article and quantifier. Do you have any question about quantifier and article? No? Now we move to the next topic, page 3.16. 3.16. Ya, 3.16. Ini ada banyak latihan-latihan, tapi latihan-latihannya itu we still talk about grammar. Now we are going to talk about modal atau modal auxiliary atau auxiliary. Auxiliary adalah modal. Jadi di sini kita akan ada beberapa, actually ada 24 modal. But here we are going to discuss about will and can. So will dapat dipakai dalam bentuk misalnya kalimat ajakan. Will you have drink? Atau will you type this letter please? But if you want to more polite, you have to use would instead of will. Kalau kamu ingin lebih sopan, gunakan would sebagai pengganti will. Instead of itu artinya sebagai pengganti. Jadi if I say like saya akan menggunakan ini sebagai pengganti ini. I will use this instead of that one. Instead of, So don't forget. So if you want to be more polite, you are better to use would instead of will. Jadi tapi kalau misalnya dia informal situation, we can use it will. Misalnya sama teman, but if you just met someone, I suggest you to use would instead of will. Will you have drink? Will you type this letter please? And then the students will stay here until you are back from the office. Itu adalah will. Mengajak seseorang, permohonan dan perintah. Tapi kalau biasanya lebih suka menggunakan would. Would you type this letter please? It is more polite, I think. It's more polite. I prefer would to will. And then can dapat digunakan untuk permohonan, kalimat permohonan. Can I park here please? Menyatakan kemampuan. I can lift that heavy box. Atau can I help you please? Can I help you?
Oke. Can I sit here? Bisa juga. Can I come? Atau may I come? Oke, jadi can I come to your house? Itu permohonan. Jadi, tapi kalau lebih sopan menggunakan may. May I come to your house? Oke, itu dia penggunaan will dan can. Paham sampai di situ? Oke, good. Nah, di situ ada dibuat di situ will dan can selalu diikuti oleh kata pertama atau infinitive. Okay, let me tell you about infinitive. Okay. Where's my whiteboard? Okay. Wait. Okay. Jadi biasanya modal itu setelah modal itu masih di infinitive. Contohnya, she. Di situ ada contohnya, she will study hard tonight. She will study hard tonight. Oke, jadi study di sini adalah infinitive. Jadi infinitive itu adalah disebut dengan kadang bare infinitive. Bare, B-A-R-E. Bare it means it sounds like naked, something like that. So without putting anything, like dibilang barefoot. Kalau barefoot itu kaki ayam. Jadi jadi kadang infinitive itu disebut dengan bare infinitive. Let me tell you. Bare infinitive. Jadi ini bare infinitive ini atau bare. Kalau bear itu I couldn't bear it. I couldn't bear it. It's different. Kalau bear itu menanggung. Iya, ini bear. Oke. Can you read this? Can you see? B-A-R-E. Kalau bear itu beda. Kalau bear itu bisa bear beruang atau bisa juga I couldn't bear it. Itu dibaca bear bukan bear. Oke, kalau misalnya I couldn't bear it, saya tidak dapat menahannya. Oke. So here, yes, itu kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan bab 1, but in English nggak ada istilah bab 1, bab 2, bab 3. No. Jadi iya. Jadi itu infinitive. So without addition, without reducing something, no. So it means that it's still pure, masih murni dia. Jadi tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Oke. Iya, tidak ada penambahan dan pengurangan. Ini study. Oke, contohnya. Can I come? Or can I help you? Help di sini adalah infinitive. Can I help you? Atau oke, may, kalau menggunakan may I sit here? May. Sit adalah infinitive. Oke. Contoh yang lain. I will be there tomorrow. I will be there tomorrow. Be adalah infinitive. Okay. Do you have any question about here? Jadi itulah infinitive. Infinitive itu kata benda asli dalam bentuk infinitive. Masih dalam bentuk bear dia. Bear. Okay. Iya, good. Naked. Iya, bear. Naked. Bear. Makanya katakan bear infinitive. Atau disebut naked, makanya ada bilang bear. Kalau kaki ayam disebut barefoot. Oke?
Okay, do you have any question about this? No? Okay, now, okay, let's see here. Let's see your module again, page C.17, 3.17. Here, we already discussed it, present progressive. Okay, contohnya, she's playing tennis on Tuesday morning. Okay, so here, ada kalimat dalam bentuk present progressive yang mengacu pada future. Jadi, present progressive bisa juga digunakan dalam untuk mengutarakan rencana untuk future, rencana future. But sudah pasti. Okay. Itu dia present. Jadi kalau present progressive, subject plus to be plus verb in. You have to remember. Okay, you have to remember this. Jadi generally digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang sedang berlangsung, atau juga bisa digunakan untuk agenda yang dimiliki atau rencana ke depan yang sudah pasti, yang sudah teragenda dia. Okay. Jadi ini udah pernah kita diskusi ya, present progressive. So I just want to remind you a glance. Okay. Itu dia tentang present progressive. Okay, now move to your module. Okay. Coba modul 3.19. 3.19. Okay, now we are going to make writing relationship, hubungan atau kekerabatan. Okay, let me show you here. Okay, wait. Can you see my screen? Bisa dilihat ya? Oke, sambil menunggu loading, coba perhatikan kalimat di situ. Coba sort paragraf itu, diambil dulu pensilnya, coba. Oke. Di situ adalah family tree. Kayaknya waktu kita sekolah udah ada family tree. Oke. So here, if you're going to know like relationship atau kekerabatan, we have to draw family tree. Jadi dari family tree bisa kita menulis sebuah paragraf. Coba kita ke paragraf itu. Robert White and Whitney Simons are husband and wife. Ini dia, Robert White and Whitney Simons. Oke, ini adalah husband and wife. Coba di underline are. Di situ pakai to be are. Oke, pakai to be are. Karena apa? Subjeknya. Oke, itu adalah jamak. Ya, subjek dalam bentuk jamak atau plural. Oke, are. Oke, and then full stop. You have to remember, if you are writing something, if you are writing a paragraph, don't forget to put period. Oke, titik. Dan diawali oleh huruf besar. Jadi situ they have 2 children. Mereka katanya punya dua anak. They have adalah kata kerja dalam bentuk present itu ya. Have. Oke, have di underline. Kata kerjanya coba di underline. Yang pertama juga satu warna dibuat biar atau bentuk di circle kayak jadi ketahuan mana subjek mana kata kerja. Misalnya untuk kata kerja taruh segitiga atau circle. 2 children. They are David, ada situ si David White and Pamela. Pamela White di situ. Jadi ada 2. Makanya ada di situ arrow-nya, perhatikan arrow-nya, tanda panahnya. David White dan si David White itu cowok, oke.
David White married with Mary Eastwood. Jadi si David dan si Mary Eastwood here. Okay. They have 2 children. Katanya. Si David dan si White, si David dan Mary punya 2 anak. John White and Cindy White. John White and Cindy White. Itu dia tentang anak pertama, anak laki-laki dari si Robert dan si Whitney. Sekarang anak perempuannya. Pamela White married with Rupert Black. Okay. Ini. And they have 1 child. They have 1 child. Ini, they have 1 child. Leo Black. Titik. Jadi, dari diagram, dari chart, we can write a paragraph. For example, here, this is a short, a very simple paragraph. Okay. Jadi, untuk kalimat yang ketiga, kata kerjanya yang mana? Married. Okay, married. Baru kalimat yang ke 1, 2, 3, kalimat yang keempat, kata kerjanya have. Okay, have. Untuk kalimat selanjutnya, kata kerjanya married dan have. Okay. Jadi, coba ditandai kata kerjanya. Jadi, subjek dan kata kerja harus agree one each other. Harus agree one each other. Harus saling berhubungan. Okay. Jadi, harus connect. Kalau subjeknya she, misalnya, to be-nya harus pakai is atau was. Itu namanya agree one each other. Jangan kalian subjeknya she tapi pakai are, itu bukan agree. Tapi kalau agree subjek iya, oke. Okay. Jadi perhati, ini adalah contoh yang sangat simpel dan sangat sederhana. Tetapi kadang yang simpel dan sederhana aja kita sulit untuk menuangkannya dalam bentuk writing, dalam bentuk tulisan. Jadi kita bisa ikuti contoh yang ini. Ini Miss pikir ini sangat bagus sekali contohnya ini, cocok untuk pemula. Jadi dari diagram, oke, dari diagram, nanti kamu buat family tree itu ya, dari orang tua. Nanti buat family tree-nya seperti ini ya. Oke, and then you write down that. Oke. Jadi bisa dipraktekkan. Nanti bisa dicontoh ini sederhana. Oke. Ada yang mau ditanyakan dalam family tree ini? Seperti misalnya, coba perhatikan screen Miss. Oke. Ini adalah misalnya masih loading ya. Oke. Kalau untuk tugasnya, nanti buat family tree-nya dari orang tua kita aja. Nggak usah dibuat grandfather-nya. It's too much, I think. Oke. Jadi, father and mother. Oke. Jadi, nanti just write down father and mother. No need to mention the name. Okay, if it is hard for you. Okay, just here like father and mother. Okay. Self ini masuknya kita sendiri ya. Kita sendiri. Misalnya father, mother. Kita sendiri, baru brother and sister. Oke, nanti misalnya brother and sister-nya ini nanti dibuat siapa itu brother and sister-nya ini. Oke, di sini kan saya, kita sendiri, baru brothers and sister. Nanti dalam bentuk arrow aja dibuat biar lebih enak melihatnya, atau bentuk seperti it's up to you. It's your choice. Oke. Jadi ingat, oke, mostly, jadi generally kita menggunakan tenses simple present, simple present dan simple past dalam menuliskan family tree. Oke, tensesnya biasanya simple present dan simple past. Oke.
Coba, ada yang mau ditanyakan dari contoh itu? Saya pikir itu sederhana sekali contohnya, jadi enak untuk dimengerti, enak untuk dilihat. Oke. Do you have any question about this? Jadi perhatikan, ingat kalau menulis harus ada subjek dan kata kerja. I have to remind you this. Oke, jadi Miss akan mengingatkannya berulang kali, subjek dan kata kerja, subjek dan kata kerja. Itu dalam sebuah kalimat. Ingat, subjek itu harus noun. Bisa subjek, bisa dia subjek. Makanya katakan dia subjek pronoun. Ada subjek pronoun dan noun. Jadi subjek itu must be subjek pronoun atau noun. Jangan subjek misalnya positif atau apa gitu. No. The key dan objek itu harus noun atau pronoun. Bisa objek pronoun atau noun. Pokoknya harus yang berbau noun. Kalau subjek dan objek. Kata kerja, you have to remember. Bagaimana itu kata kerja? Mengidentifikasi kata kerja itu bisa to be. Oke. Terus selanjutnya kata kerja itu ada actionnya di dalam. Oke. Misalnya running. Oke, eating. Itu adalah contoh kata kerja. Oke, bisa juga pakai to be, is MA. Oke, atau yang bentuk past juga. Okay, do you have any question about this? No? I think it's easy. Am I right? It's easy, right? Jadi, your homework. You have to write down, your own family tree. Starting. Oh, kalau misalnya bisa itu, tapi starting from your, if you are a single, starting from your grandfather and grandmother. So it's your choice. If you're going to start from your grandmother and grandfather, it's up to you. And then coba perhatikan, ada di situ lagi seninya di situ. Coba diperhatikan di kalimat kedua. Kalimat ketiga, line kedua. David, coba perhatikan. David White married with Mary S. Eastwood. Jadi cara menguraikan kalimatnya itu juga. Jadi dia perhatikan, dia dijelaskan si David dulu, keluarga si David dulu semua. Setelah semua dijelaskan keluarga si David, baru dijelaskan keluarga si Pamela. Begitu caranya menulis. Jadi begitu caranya biar teratur deh. Iya, seperti itu. Jadi harus ada family tree-nya dulu. Jadi buat family tree-nya di atas. Baru itu family tree-nya dijelaskan dalam bentuk paragraf. Jadi kamu jelaskan dulu satu-satu, misalnya setelah ayah dan ibu atau setelah grandfather and grandmother, satu-satu bagian dijelaskan biar kalimatnya itu terorganisir. Itu namanya. Jadi kalimat paragraf itu harus kronologikal, baru ada organisasinya. Ini kan terorganisasi dia. Kenapa dikatakan terorganisasi? Pertama, dijelaskan dulu keluarga si David semua. Setelah dijelaskan keluarga si David, baru dijelaskan keluarga si Pamela. Makanya dia itu terorganisasi. Jadi dia nggak berantakan dia. Pertama jelaskan dulu si Pamela, si David nikah, baru jelaskan si Pamela nikah, baru jelaskan lagi anak si David. Setelah itu namanya sudah tidak terorganisir lagi. Itu dia. I think it's easy. Next, we are going to discuss about preferences. Halaman 3.28.
Oke, 3.8. Iya, prevalences. Oke. Oke, jadi prevalences ini talking about hal yang kamu sukai dan yang tidak kamu sukai, atau mana yang lebih kamu sukai, mana yang kurang kamu sukai. Oke, it's talking about preferences, kesukaan. Oke, preferences dalam bahasa Indonesia dipakai untuk menyatakan lebih suka daripada. Jadi ada 3 kategori preferensi yang akan kita bahas di sini. Pertama, prefer. Oke, I prefer. Jadi perhatikan contohnya, she prefers sleeping to study. She, subjek, prefer, di situ pakai s karena subjeknya orang ketiga tunggal. Tensesnya tenses simple present tense. Makanya dia pakai s. She prefers sleeping to study. Oke, sleeping to study. Jadi rumusnya subjek, baru prefer atau prefers, baru verb in, to verb in. Berarti saya lebih suka tidur daripada belajar. Oke, saya lebih suka tidur daripada belajar. No, it's not me. Oke. I prefer berarti in the past. I preferred wearing shirt to wearing t-shirt. Jadi coba di underline itu. Jadi harus ada to. Namanya juga, jadi ada di situ ada preposisi to di situ untuk membandingkan satu benda dengan benda yang lain. Jadi antara A dan B dibatasi oleh preposisi to. Oke, antara benda A dan B dibatasi oleh preposisi to. Contohnya, saya lebih suka apel daripada jeruk. Gimana membuatnya bahasa Inggris? Gimana? Saya lebih suka apel. Jadi prefer itu artinya lebih suka. Oke, prefer itu artinya lebih suka. Oke. Jadi makanya jadi she prefers, dia lebih suka. Jadi kalau saya bilang Miss Esther lebih suka apel daripada jeruk. How to say that in English? Lebih suka. Ini lebih suka ini. Prefers itu artinya tuh lebih suka. Makanya dikatakan lebih suka daripada. Jadi kalau Miss bilang, Miss Esther lebih suka apel daripada jeruk. How to say that in English? Siapa yang bisa? Miss Esther prefers, coba prefers pakai S. Miss Esther prefers to, iya, good, prefer. Oke, Miss Esther prefers apple to orange. Oke, jadi itu contoh yang menggunakan noun. Oke, kalau menggunakan verb in atau disebut dengan present participle. Jadi present participle, verb in disebut dengan present participle. Oke. She prefers, dia lebih suka membaca daripada menulis. No, not preferring. Oh, to, di situ to kita, karena dia preferences kita harus pakai to. Oke. Jadi kalau prefer pasangannya to. Prefer pasangannya to, remember. Prefer harus pakai to. Oke. Or let me see here. Wait. Share screen.
Okay, here. Here, misalnya ada untuk beberapa case. Okay. Misalnya saya lebih suka bekerja pada malam hari. Kadang kan kita menggunakan saya lebih suka. Jadi kita menggunakan I prefer to work at night. I prefer to work at night. Pakai to. Jadi pasangan prefer pasangannya to. Okay. Itu untuk special case seperti ini. Okay. Sedangkan untuk yang ini, oke, coba. Jadi ini prefer. Oke, prefer. Bila tidak ada kata kerja, maka bentuk kalimatnya adalah I prefer Honda to Suzuki. Inilah noun. Jadi sama seperti tadi apel yang contohnya apel dan orange. Jadi ini adalah noun. Honda noun. Oke, Suzuki noun. Fred dan Joshua itu adalah noun juga. Oke. I prefer Fred to Joshua. I prefer Honda to Suzuki. I prefer apple to orange. I prefer reading to writing. Okay. I prefer wearing skirt to wearing jeans. Okay. Itu dia. Jadi setelah prefer itu biasanya noun atau present participle atau kata kerja juga. Oke, itu dia prefer. Oke, prefer lebih suka. Oke. Jadi itu cara pertama yang kita menggunakan kalau kita lebih suka sesuatu benda, pertama kita bisa menggunakan prefer. Oke, yang kedua would rather. Oke, would rather. L-nya nggak perlu dibaca ya. Would rather. Oke. Would rather. I would rather sleep than study. Tadi prefer pasangannya to. Kalau would rather pasangannya than. Oke. Jadi ini sama artinya lebih suka. Tapi bisa kita gunakan dengan 3 cara. Oke, ada 3 kategori. She would rather sleep than study. I would rather wear shirt than t-shirt. I would rather Robin Williams than Jim Carrey. She would rather banana split than pie. She would rather apple than orange. She would rather reading book than writing a story. Okay? Jadi would rather subjek, would rather, baru ada kalau gunakan kata kerja. Jadi perhatikan situ sleep di situ adalah simple form atau disebut dengan infinitive. Jadi would rather plus infinitive. Oke. Baru then. Kalau would rather pasangannya then. Oke. I would rather wear shirt than t-shirt. Oke. Bisa paham? Jadi ini dia menggunakan kata kerja. Yang selanjutnya itu ada noun. I would rather Robin Williams than Jim Carrey. She would rather banana split than pie. Jadi banana split, pie adalah noun. Robin Williams, Jim Carrey adalah noun. Oke. Paham? Ada yang mau ditanya dari situ? Jadi kalau misalnya kalian saya lebih suka bahasa Inggris misalnya daripada matematika. Iya, apa bahasa Inggrisnya? Saya lebih suka bahasa Inggris daripada matematika. I would rather English, math. I would rather English than mathematics atau math. Okay.
I would rather English than math. Kalau pakai prefer, English, math. Okay. I would rather English than math. I prefer English to math. Okay, paham? Oke. Jadi biar lebih ingat coba. Jadi yang perlu diganti itu hanya kata setelah prefer dan kata setelah. Jadi contohnya, misalnya kita ambil kata bendanya. Kita ambil kata bendanya apple dan banana atau apple dan orange. Oke, apple dan orange. Kita menggunakan prefer. Sambil ditutup matanya biar terbayang. Subjeknya I prefer apple to orange. Okay, I prefer apple to. Sambil ditutup matanya, close your eyes, and then now we use would rather. I would rather apple than orange. I would rather apple than orange. Sambil kalian tutupnya mata kalian di situ. Maksudnya biar gampang aja gitu, bergampang. Biar tahu di mana perbedaannya. Oh, gini. Jadi kalian boleh menggunakan kenapa ketawa? Jadi boleh Masuk Miss, itu kadang Miss, itu salah satu metode belajar Miss. Ketika misalnya ada beberapa hal yang bisa kita gunakan yang kita bisa gunakan secara bergantian. Jadi salah satu metode Miss itu metode close eyes. Jadi Miss dengan menggantikan ini, ini ke sini. Prefer to, would rather than. Jadi kalau prefer pasangannya to, would rather pasangannya than. Jadi Miss mengganti. Miss juga close eyes loh di sini. Oke, itu menggunakan prefer, would rather. Jadi katanya ada 3 kategori di atas ya. Coba menyatakan lebih suka daripada. Jadi ada 3 kategori yang disebut preferences. Preferences artinya lebih suka. Now, jadi if you are going to talk about would rather, ada beberapa pola khusus would rather. Let me show you here. Would rather. Alright, right here. Tadi misalnya I prefer, would prefer juga bisa, would rather, would prefer. Nanti Miss share ini. Here the would rather. Jadi bisa kita gunakan I would rather work at night. I prefer to work at night. Remember, kalau tadi prefer pakai to. I prefer to work at night. I would rather work at night. Kenapa? Di sini, let's see the difference here. I would rather work at night. I would rather work at night. Coba kenapa di sini pakai to? I prefer to. Karena kenapa di sini tidak menggunakan rather than? Karena prefer itu adalah kata kerja. Jadi kalau kata kerja, prefer kata kerja. Work juga kata kerja. I prefer work. No, itu tidak boleh digunakan kata kerja berdampingan. Jadi dua kata, misalnya I want study, tidak boleh, tapi I want to study. Like here, prefer, karena prefer itu adalah kata kerja. Prefer to. I prefer to sleep. I want to sleep, bukan I want sleep. No, I want to sleep. Pakai to. That's the case here. Would rather. Di sini kita tidak perlu menggunakan then.
Ada tuh. Karena would rather itu adalah bisa dikategorikan salah satu modal. Modal. Oke. Kalau tadi kan kalau modal setelah modal itu harus pakai infinitive. Oke. Untuk hal lain, untuk some cases. Untuk yang kedua, coba perhatikan would rather. Oke. Ada pula pertama subjek would rather, subjek tuh. Jadi ada dua subjeknya. Contohnya, I would rather you sleep now. I would rather you sleep now. Oke. Jadi di sini ada subjek I dan subjek you. Oke, subjek I dan subjek you. I would rather you sleep now. Jadi setelah subjek itu adalah bentuk kata kerja simple past. Oke. Jadi pola ini dipakai untuk keadaan sekarang atau present situation. Untuk lebih jelasnya, contohnya perhatikan. Misalnya, I am studying now. Jim is disturbing me by asking me many silly questions. Then I say, I would rather you sleep now. Jadi walaupun dia kata kerjanya dalam bentuk simple past, tetapi kejadiannya tidak dalam bentuk past, tapi dalam bentuk present. Tapi kita menggunakan di sini simple past karena di sini ada would rather. Setelah would rather ada subjek kedua. Okay, so that, but you don't need confused about that. Okay, itu aja. Kenapa? Ini untuk kasus, ini hanya kasus untuk would rather saja. Okay, ini hanya kasus untuk would rather saja. Yang kedua, setelah subjek pertama would rather ada subjek kedua, baru ada past participle, bentuk past participle. Jadi, okay, I will show you my whiteboard. Okay. Jadi intinya untuk kasus would rather ya. Subjek plus would rather baru plus simple past tense. Okay, you got it? Jangan bingung. Jadi rumus yang di buku bisa kita ubah seperti ini. Berarti kalau simple past tense, kata kerja dalam tensesnya pakai ini. Berarti simple past tense ini pakai ada kalimat. Yang kedua, subjek plus would rather plus past ini dia, berjangan terlalu banyak kali. Contohnya, kita mau ke sana. Contohnya, oke. Nah, contohnya, subjek pertama, di situ I baru ikuti oleh would rather, baru simple past. Simple pastnya yang mana sih? You slept. Jadi ini, let me see the color. Oh no, just want to. Ini kelihatan ya? Enggak, ini. Ini kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Miss pakai whiteboard loh. Oh, really? Whiteboard is blank. Why? Let me see. Okay, wait.
Tapi kalau biasanya kalau ini nggak perlu di sharing. Udah kelihatan. Tunggu ya. Udah? Bisakah? Sudahkah? Sudah Miss menjelaskan yang dari modul. Oke, Miss menjelaskan yang dari modul ini. Jadi, kan di modul ada subject 1, would rather, subject 2, and verb to pass. Miss hanya membuatnya lebih sederhana. Jadi, kalau Miss jelaskan subject, would rather baru simple past. Kalau simple past yang ini. Jadi, hanya Miss mau menyederhanakan rumus yang di buku saja. Oke. Jadi, contohnya kan di halaman 3.29. Perhatikan. I would rather you sleep now. I would rather. I di sini sebagai subjek, would rather, oke, baru setelah would rather diikuti oleh kalimat simple past tense. Oke, di underline itu you sleep now itu simple past tense. Oke. Dan pola yang iya, you sleep now underline. Oke, di underline. Oke, you sleep now. Jadi would rather pola yang pertama ini. Coba diperhatikan keterangan di bawahnya. Pola ini dipakai untuk keadaan sekarang. Jadi keadaan sekarang, tapi bentuknya dibuat untuk kasus jangan bingung kalian, ini hanya untuk kasus would rather. Jadi misalnya I'm studying now. Jim is disturbing me by asking me many silly questions. Then I say to Jim, okay, I would rather you sleep now. Oke, saya lebih suka kamu tidur sekarang. Oke? Paham? Sambil dilihat modulnya ya, sambil dilihat komputernya. Ada yang mau ditanya dari sini? Misalnya, kita bisa ubah. I would, oke. Misalnya kalian nggak suka lihat teman kalian di situ. Misalnya ada adiknya yang nakal. I would, who's that? I would rather you went now. I would rather you went now. Misalnya, if you don't like someone. Misalnya, nah kamu lagi asik-asik ini, lagi membaca. Terus ada yang ribut-ribut. Kau bilang, I would rather you went now. Saya lebih suka kamu pergi sekarang. Oke? Paham? You get it? Jadi, itu adalah bentuk simple past. I just want to make, so don't confuse, like, pola yang di buku sama pola yang buat Miss itu, Miss hanya mau menyederhanakannya saja biar lebih paham. Oke? Yang kedua, pola kedua, itu ada subjek 1. Jadi ada 2 subjek di sini. Ini baru subjek yang ada pada simple past tense. Oke. Yang kedua subjek would rather and past perfect. Kalau past perfect rumusnya apa past perfect? Subjek plus had plus had. Oke. Kalau ada misalnya past perfect, jangan lupa. Past perfect. Tunggu ya. Rumusnya apa? Subjek plus had plus past. Oke, no. Past perfect. Participle atau verb 3 kalau orang Indonesia ngomong. Oke. Kalau present perfect, iya. Perfect. Kalau present perfect, subject plus have, has.
No, 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 no. No, no, no. Kalau yang past perfect yang untuk had aja, present perfect, have dan has, tergantung subjeknya. The difference between past perfect and present perfect, okay, misalnya, let me draw you some insert shape. Okay, here. Oh, no, 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 here. Coba. Kelihatan nggak arrow miss, panah miss? Kelihatan? Oke. Oke, jadi misalnya di sini oke. Ini bentuk ini di sini present. Ini present sekarang. Jadi kalau pas antara ini nggak pintar pula menggambar ya. Antara di sini dan di sini. Oke, antara di sini dan di sini pas. Jadi pas itu tidak ada lagi hubungannya dengan sekarang, nggak ada hubungannya dengan present. Jadi misalnya contohnya, siapa yang pernah bekerja di Hong Kong? Nobody? No one? Oke. Jadi bisa dikatakan saya telah bekerja di Hong Kong selama how many years? How many years? Berapa tahun bekerja? 4 years. I had work. Jadi bisa jadi Jadi bisa dibuat kalimatnya I had past perfect. Kan tidak ada sekarang kan nggak di Hong Kong. I had, iya pakai had. Yang ini dia. Jadi ada durasi waktu. Durasi waktu dari misalnya I had worked in Hong Kong for 4 years. Dari mana? Dari tahun berapa, Mbak? Dari tahun Iya, dari 2002, dari sini coba diperhatikan Mosmis. 2002 sampai 2006, sampai di sini dia. Oke? Ada durasi waktu, ada durasi dari sini ke sini. Oke? Jadi ada durasinya, kurun waktunya dia spesifik. Ada tahunnya, dari tahun berapa sampai tahun berapa. Oke, perhatikan ya. Nah, kalau present perfect dimulai dari past dan masih ada di present. Misalnya, sudah berapa lama di Taiwan? Sudah berapa lama di Taiwan? Iya, 7 tahun. Saya telah bekerja di Taiwan selama, dia masih di sini, 7 tahun. Dari tahun berapa? Jadi dari tahun yang lewat, iya, dari tahun 2009, sini 2009, sampai di sini, sampai present. Makanya dia present perfect. Itu dia. Oke? Itu dia, kita bisa menggunakan past perfect dan present perfect. Jadi itu past perfect, durasi waktunya di masa lampau tidak ada hubungannya dengan present. Kalau present perfect, durasi waktunya dimulai dari masa lampau sampai sekarang. It's talking about duration of time. Iya. Kalau dia kita menggunakan kalau simple past, dia itu lebih spesifik. Yesterday-nya yang mana? Kemarin. Oke, itu hari. Jadi kalau simple past itu tidak ada durasi waktu. Tapi kalau past perfect dan present perfect ada durasi waktu dari tahun berapa sampai tahun berapa. Oke? Bisa ya? Itu dia penggunaan past perfect dan present perfect. Biar lebih paham kalian. Biar jangan bingung. Ingat, present
present. Masih ada hubungannya dengan sekarang. Past tidak ada lagi hubungannya dengan sekarang. Nah, kita menggunakan, lihat pola 2. Okay. Ingatkan Miss ya, Miss cuman kadang lupa. Biar Miss kemarin lupa Miss. Nanti ingatkan Miss agar Miss ulang kembali hari Minggu. Hari Minggu kalian datang semua ya. Kenapa tidak datang? Okay. Oh, I see. It's okay. Now, coba sekarang kita ke pola 2. Ke pola 2-nya itu ada subjek pertama, would rather, subjek kedua, dan had, baru past participle. Berarti itu adalah ini past perfect tense. Oke. Dipakai untuk keadaan yang sudah lewat atau past situation. Untuk lebih jelasnya perhatikan. Coba perhatikan itu short explanation. My father wanted past present perfect. Iya, dimulai dari past dan masih ada hubungannya dengan present. Kalau past perfect dimulai dari past dalam satu durasi waktu dan berakhir di waktu past juga, waktu lampau. Oke. Ini dia. Oke, yang lain paham ya? Oke, good. Now we are going to talk about polar 2. Oke. Coba itu ada cerita singkatnya di situ. My father wanted my sister became a doctor, but she refused it. Oke, ini terjadi dalam bentuk masa lampau, past situation. Kalau rather tambah simple past dalam bentuk sekarang. She became an engineer. When she graduated from her college, my father said, I would rather she had become a doctor. I would rather she had become a doctor. Saya lebih suka, dia dulunya menjadi seorang dokter. Kalau ini, saya lebih suka kamu pergi sekarang. Kalau yang di atas, pola 1. Kalau yang pola 2, saya lebih suka dia menjadi dokter dulu. Iya, perhatikan. Perhatikan yang di atas. I would rather you sleep now. Saya lebih suka kamu tidur sekarang. Oke. Yang kedua, I would rather she had become a doctor. Saya lebih suka dia menjadi dokter dulu. Oke. Bisa paham? Oke. Kalau agak susah coba bahasa Indonesianya di itu. Oh, saya lebih suka kamu pergi sekarang. Saya lebih suka dia menjadi dokter dulu. Oke, tapi sekarang bapaknya udah accept dia anaknya menjadi engineer. Oke, good. Itu adalah pola pertama. Rather menggunakan pola pertama dan pola kedua. Now we are going to talk about kategori ketiga, like. She likes sleeping. Inti lebih suka. Tadi lebih suka prefer to, would rather than. Sekarang yang ketiga, like. Like pasangannya better than. She likes sleeping better than. Okay. She likes sleeping better than studying. I like cooking better than sewing. I like Ericsson better than Samsung. Okay, coba. Let me see. Okay, perhatikan. Kalau kita menggunakan pola yang pertama, kita pakai noun ya. Contohnya apple dan orange. She prefers apple to orange. Oke. Sekarang pakai pola kedua. She would rather apple than orange. Sekarang pakai pola ketiga. She likes
apple better than orange. Easy, right? Gampang kan? You got it? Jadi ini digunakan untuk menggunakan lebih suka, preference lebih suka. Jadi kalian boleh menggunakan salah satunya ini sama aja. You have a choices here. You have 3 choices. Okay, you have 3 choices here. Do you have any question about this? Okay, coba kita menggunakan yang ada itunya. Pakai verb ing. Okay. She prefers sleeping than studying. Sleeping to studying. Okay. B. What rather she would rather. Okay, she would rather what? Sleeping. Bisa sleeping. Then, is it correct to think like that? Ingat, kalau rather kita pakai apa? Ini hanya untuk noun saja yang sama ya. Ini noun. Oke, okay. Tetapi kalau untuk likes, karena ini kan tadi Miss bilang itu pakai ini serasa modal. Bayangkan ini modal, inilah modal. Kalau modal itu diikuti oleh infinitive. Ini kan prefer itu kata kerja. Kata kerja itu ada beberapa kata kerja yang bisa diikuti oleh present participle atau yang bisa diikuti oleh gerund. Misalnya saya suka membaca. I like reading. Okay. Pakai misalnya she likes reading better than sleeping. Atau like reading better than speaking. It's okay. Jadi rather harus diikuti oleh infinitive. Karena rather ini adalah modal. Kan modal tadi will, can, may, would harus diikuti oleh verb one atau infinitive. Gampang kan? Ini dia kalau likes di sini pakai like dan prefer sama karena prefer dan like ini adalah sama-sama kata kerja. Do you have any question? Jadi begini cara membuat contoh berjalan itu. Biar itu apa namanya? Biar ingat. Dia menggunakan noun dan di sini menggunakan kata kerja. Okay. I think it's easy, right? Ada mau ditanyakan masnya ada yang mau ditanyakan, Mas? Mas Yoga, do you have any question? No?
Okay, good. Jadi ingat, you have to remember. Miss mau review. Misalnya kita penggunaan quantifier, coba kembali ke modulnya quantifier. Kalau kita menggunakan quantifier, quantity, berarti itu penentu. Jadi ada quantifier bisa kita gunakan untuk countable dan uncountable. Kalau misalnya untuk yang countable noun, kita bisa gunakan itu countable. Kita bisa menggunakan apa? Bisa menggunakan a, an, many, few, some juga ada kan? Tadi kan ada kita bahas some dan any. Okay. And then lots of, a lot atau a lots of, a lot of, atau plenty of, okay. Ini sama-sama banyak. Jadi kenapa Miss buat ini? Jadi sama, a lot of, lots of, dan plenty ini kita bisa gunakan salah satunya. Kalau kalian suka menggunakan a lot of, terserah. Lots of juga terserah. Oke. Kalau untuk uncountable, quantifiernya ya. Talking about quantifier. Oh. Oke. Kita menggunakan apa? Much. And then little. Jadi kalau much banyak, kalau little in a small, baru kita bisa menggunakan ini. Oke, misalnya contohnya. Misalnya and apple. Oke, baru contoh yang lain. Oke, some students. Okay, and then many students. Baru lots of students. Okay. Now we quantify. Coba kita menggunakan much, sugar, karena sugar itu adalah uncountable. And then I need a little sugar. Little sugar. Saya membutuhkan misalnya banyak gula atau a lot of. Bisa kita gunakan lots of atau plenty of. Bisa nggak kita gunakan much students? I have much students in my class. Can I? No, but I have many students in my class. Atau I have much students in this school. No, but I have lots of students in this school. In a huge number. Jadi lots of itu in a huge number. That's about quantifier, and so it's about quantifier. Jadi dari kata quantifier itu berasal dari kata quantity, jumlah. Jadi quantifier itu penentu jumlah kata benda. Jadi dia misalnya juga disebut juga determiner, penentu. Jadi ini a dan any adalah artikel.
Misalnya many, ini adalah quantitative, tapi ini disebut sebagai quantifier. Okay. And then, talking about the, and. Okay. Kalau the itu adalah definite article. Ini untuk sesuatu kata benda yang sudah dikenal. Misalnya, contohnya. The book what? Let's first. A dan an. Contoh. Misalnya contohnya yang sudah dikenal ini contoh singkat yang the evil atau the pizza atau pizza. Pizza ini kan sudah dikenal kan? Tahunya menara pizza sudah dikenal. Ini untuk yang umum yang sudah kita kenal. Misalnya the monument of Pancasila, bukan a monument, tapi the Pisa Tower. Kalau untuk a dan an. Yesterday I bought a book. The book atau a novel, right? A novel. The novel is entitled. What kind of novel? What's the name of the novel? The White Rose. The White Rose. This is one of the movie that I like. The White Rose. Here the. Here an. Ini bagaimana cara kita membedakan antara a dan the. You got it? Jadi tapi bisa juga itu kurang untuk hal-hal yang sudah kita kenal, misalnya untuk bangunan-bangunan yang terkenal. Itu dia untuk quantifier and quantifier article. And then untuk modal, misalnya will dan can, kita misalnya untuk permohonan atau misalnya jadi will dan can itu pasangannya itu infinitive. Itu yang harus poin penting, infinitive. And then talking about the writing relationship, coba perhatikan 3.19. You have to remember your task. Your task 3.19. You have to write down. First you have to write down the diagram. The diagram of family tree, and then you write down. You explain the diagram in a short paragraph. Jadi satu paragraf aja. In a short paragraph. So you write down. You explain your diagram in a short paragraph. Itu dia tentang writing. Ingat, you have to remember a sentence consists of subject and verb. Jadi jangan lupa dalam kalimat itu harus ada subjek dan kata kerja. So do you have any questions? Kalau ada pertanyaan disimpan dulu, baru nanti kalau boleh di post di grup kita atau boleh sampai hari Minggu. Mas Yoga datang hari Minggu ya. Yang lain juga kalau boleh. Oh no.
Kalian nggak mau ketemu Miss ya? Okay, it's okay. We still have a time to meet for your next coming exam. Okay, for your next exam. Okay. So if you have any question, you can post on our group or you can send to my inbox. I think it's better you post so that other people can see your questions. Okay. And if you don't have any question, would you mind if I end the class tonight? Okay, good. So we have to end our class tonight. Please let me many questions. Please let me know many questions. Okay. Jadi tanya saja sebanyak mungkin. Mumpung Miss lagi semangat-semangatnya untuk mau menjawab pertanyaannya. Okay, so if you have no questions, I have to say thank you for your participation. Thank you so much for your participation. And please let me know your questions and do your homework, your task. If you don't understand well about the task, please ask me. Okay? Feel free. Okay, feel free. So, I have to say good night. So, thank you and good night. See you this coming Sunday. Bye-bye.